Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Pandey Jaya Praditya dengan NIM 2517051179 dari kelas 2K Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Catur Marga Yoga dan Pura sebagai tempat suci dalam agama Hindu. Pertama, ada pengertian dari Catur Marga Yoga. Catur Marga adalah 4 jalan atau cara dalam ajaran agama Hindu untuk mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa selaku Tuhan Yang Maha Esa dalam kepercayaan agama Hindu demi mencapai sebuah tujuan akhir hidup yaitu moksha atau kebebasan rohani. Caturmarga Yoga memiliki 4 bagian yang terdiri dari Bhakti, Karma, Jnana, dan Raja Marga. Selanjutnya pengertian pura. Pura adalah tempat suci umat Hindu yang digunakan sebagai sarana untuk persembahyangan selaku memuja Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai entitas tertinggi dalam agama Hindu serta melakukan berbagai upacara keagamaan. Pura bukan sekedar bangunan fisik namun juga sebuah bangunan yang memiliki nilai spiritual, simbolis, dan juga sebuah bangunan yang sakral. Selanjutnya di sini saya akan menjawab tentang kasus 1 di mana seorang mahasiswa rajin bersembahyang di pura setiap hari, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ia sering bersikap tidak jujur kepada teman-temannya. Jika dilihat dari sisi Bhakti Marga, rajin bersembahyang di pura menunjukkan adanya usaha pendekatan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa melalui pemujaan dan ketulusan hati. Jika dilihat dari sisi karma marga, tindakan nyata dalam kehidupan sosial menjadi ukuran penting. Sikap tidak jujur kepada teman-teman menunjukkan bahwa ia belum menjalankan dharma dengan baik. Dalam ajaran Hindu, perbuatan baik, kejujuran, dan tanggung jawab merupakan bagian dari karma yang benar. Jadi meskipun ia tekun bersembahyang, perilakunya belum selaras dengan nilai spiritual yang diajarkan. Lanjut pada kasus 2 dengan pertanyaan, bagaimana generasi muda datang ke pura hanya untuk berkumpul dan berfoto tanpa memahami makna spiritual dari tempat suci tersebut? Fenomena generasi muda datang ke pura hanya untuk berkumpul dan berfoto dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya pemahaman tentang makna spiritual pura sebagai tempat suci dan juga pengaruh dari media sosial. Agar generasi muda memahami fungsi tempat suci sebagai sarana bakti marga, perlu adanya edukasi tentang makna pura, etika di tempat suci, dan nilai spiritual persembahyangan. Lalu perlu melibatkan generasi muda dalam kegiatan pura seperti ngaya, dharma wacana, dan pelatihan membuat sarana upacara serta menggunakan pendekatan yang lebih kreatif, misalnya melalui media digital, diskusi santai, atau kegiatan agama yang lebih interaktif. Selanjutnya, tentang kasus 3, sekelompok mahasiswa melakukan kegiatan bakti sosial membersihkan area pura yang kotor setelah upacara besar. Kegiatan mahasiswa membersihkan area pura setelah upacara besar merupakan contoh nyata pelaksanaan karma marga. Membersihkan pura bukan hanya kegiatan fisik tapi juga bentuk pelayanan suci. Hubungannya dengan menjaga kesucian tempat suci sangat erat. Pura sebagai tempat ibadah harus dijaga kebersihan, ketertiban, dan kehormatannya. Dengan membersihkan area pura, mahasiswa ikut menjaga kesucian lahiriah pura, yang juga mendukung kesucian batin umat saat bersembahyang. Lanjut kasus 4, seorang mahasiswa lebih tertarik mempelajari kitab suci Weda dan filsafat Hindu daripada mengikuti kegiatan sembahyang di pura. Kecenderungan mahasiswa yang lebih tertarik mempelajari kitab suci Weda dan filsafat Hindu menunjukkan praktik Jnana Marga, yaitu jalan menuju Tuhan melalui pengetahuan dan kebijaksanaan. Sikap tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan karena Hindu mengakui banyak jalan menuju moksha, termasuk melalui pengetahuan. Namun jika ia sama sekali mengabaikan sembahyang di pura, maka pendekatannya menjadi kurang seimbang. Pengetahuan yang baik seharusnya memperkuat rasa bakti, bukan menjauhkan seseorang dari praktik spiritual. Lanjut kasus 5, seorang umat Hindu memilih datang ke pura pada pagi hari untuk melakukan meditasi dan yoga sebagai bentuk pengendalian diri. Kegiatan meditasi dan yoga di pura pada pagi hari berhubungan erat dengan Raja Marga. Pura sebagai tempat suci sangat mendukung kegiatan tersebut karena suasananya tenang, sakral, dan membantu konsentrasi. Meditasi dan yoga di tempat suci dapat memberikan manfaat besar bagi perkembangan spiritual seseorang.
seperti menenangkan pikiran, meningkatkan pengendalian diri, memperdalam kesadaran rohani, dan menekan diri kepada Tuhan. Selanjutnya kasus 6. Beberapa pengunjung pura datang dengan pakaian yang kurang sopan dan berbicara keras di area pura. Perilaku pengunjung yang datang ke pura dengan pakaian kurang sopan dan berbicara keras menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap kesucian tempat suci. Pura bukanlah sebuah tempat biasa, melainkan ruang sakral untuk bersembahyang dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu, sikap dan penampilan ketika berada di pura harus mencerminkan rasa hormat, kesopanan, dan juga kesadaran spiritual. Lanjut kasus 7. Di sebuah desa terjadi perdebatan mengenai pembangunan pura baru. Sebagian warga mendukung, sementara yang lain merasa pembangunan tersebut tidak terlalu diperlukan. Konflik mengenai pembangunan pura baru dapat diselesaikan dengan berpegang pada prinsip Dharma dan semangat pengabdian dalam Catur Marga Yoga. Dharma mengajarkan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan bersama, bukan pada kepentingan pribadi atau suatu kelompok tertentu. Lanjut kasus 8. Beberapa tempat suci dijadikan lokasi wisata sehingga banyak wisatawan datang berkunjung. Pemanfaatan tempat suci sebagai lokasi wisata memiliki dampak positif dan juga negatif. Positifnya, pura dapat lebih dikenal luas dari segi nilai budaya dan keagamaan. Agama Hindu dapat diperkenalkan kepada masyarakat umum, namun juga memiliki dampak negatif, yaitu banyaknya wisatawan yang tidak dapat dikendalikan dapat mengurangi kekusyukan umat yang sedang bersembahyang sehingga kebisingan, terus dapat menimbulkan sampah dan perilaku yang sampah dan tidak sopan di areal pura. Selanjutnya kasus 9. Seorang umat Hindu hanya fokus pada kegiatan sembahyang di pura tetapi kurang peduli terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Kasus umat Hindu yang hanya fokus pada persembahyang di pura tapi kurang peduli terhadap kehidupan sosialnya menunjukkan praktik spiritual yang belum seimbang. Yang mungkin sudah menjalankan bakti marga tapi belum cukup menghayati karma marga, yaitu pengabdian melalui tindakan nyata kepada sesama manusia. Kasus terakhir, kasus 10. Beberapa pura tua mengalami kerusakan karena kurangnya perhatian masyarakat dan generasi muda. Untuk melestarikan tempat suci seperti pura yang telah lawas atau luar, sekaligus menemukan kesadaran spiritual generasi muda, diperlukan langkah-langkah yang bersifat nyata dan berkelanjutan. Generasi muda secara langsung dalam kegiatan pelestarian pura bisa melakukan berbagai kegiatan seperti kerja bakti, ngayah, meresik, dan perawatan lingkungan pura. Memberikan pendidikan agama yang menekan makna spiritual pura, bukan hanya aspek upacaranya. Membuat kegiatan keagamaan yang lebih menarik lagi bagi generasi muda seperti diskusi keagamaan, pelatihan seni religius, atau konten edukasi digital tentang sejarah dan makna pura. Untuk kesimpulan, ajaran Catur Marga menekankan bahwa kehidupan masyarakat atau umat Hindu, spiritual umat Hindu harus dijalankan secara seimbang antara bakti, karma, jnana, dan raja. Ibadah atau persembahyangan di tempat suci seperti pura tidak hanya cukup dilakukan secara ritual, tapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari seperti kejujuran, kepedulian sosial, dan etika. Tempat suci memiliki fungsi utama sebagai sarana pendekatan diri kepada Tuhan, sehingga perlu dijaga kesucian, kehormatan, dan maknanya. Berbagai fenomena yang terjadi menunjukkan pentingnya pemahaman, kesadaran, dan keseimbangan praktik spiritual, khususnya bagi generasi muda. Baik, sekian presentasi saya. Atas waktu dan kesabarannya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.